Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya, di mana di malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menegakkan ibadah kepadanya, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, di mana tentu saja dari perkara yang terpuji dan bahkan jihad yang terafdal khususnya di zaman ini adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Dengan ilmu maka akan terangkat yang namanya kejahilan. Dengan ilmu yang gelap akan menjadi terang. Dengan ilmu maka segala kejahilan, kebodohan bisa terobati dengannya. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan kajian dari pembahasan Kitabut Tauhid, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, buah karya Syekhul Islam Al-Mujaddidul Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita telah masuk pada inti pembahasan Kitabut Tauhid. Syekh menyebutkan ayat pertama yang beliau bawakan terkait dengan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ini menunjukkan bahwa tujuan hikmah kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua makhluknya, yaitu jin dan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai makhluk yang mukallaf, yang dibebani oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diturunkan kepada mereka kitab-kitab dan diutus kepada mereka, terutama kepada manusia, para nabi dan para rasul. Iya, para nabi dan para rasul hanya dari kalangan manusia. Makanya Allah berfirman di dalam Quran, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rasulun minkum. Wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasulun minkum, para rasul dari kalian, yakni dari kalangan manusia. Ya, karena pendapat yang paling terkuat, tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Ya, tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Seluruhnya dari kalangan manusia saja. Adapun dari kalangan jin, maka terdapat di antara mereka an-nudur, yakni mereka-mereka yang memberi peringatan kepada sebangsanya. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan, wa idz sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala kami memperhadapkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekelompok dari kalangan jin.
Ya, mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka tatkala mereka hadir dan menyaksikannya, maka mereka berkata, ansitu, diamlah kalian menyimak bacaan Quran itu. Falamma qudiya, maka tatkala selesai bacaan Quran itu, wallau ila qaumihim mundirin, maka mereka pun kembali kepada kaumnya, kemudian mereka memberi peringatan kepada kaumnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dari kalangan jin ada di antara mereka yang mundirin, yang memberi peringatan, dai-dai yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ya. Dan dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya ya, hewan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, namun dia ghairu mukallaf, tidak diberikan beban syariat. Karena mereka tidak punya akal. Mereka punya hawa nafsu memang. Oleh karena mereka tidak dibebankan syariat, maka tempat kesudahan mereka tidak kepada surga dan tidak pula kepada neraka. Walaupun memang ketika terjadi sesuatu di antara para hewan itu, misalnya terjadi perkelahian di antara mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengadilinya juga di hari kiamat nanti. Ya, makanya Allah katakan apa? Wa idal wuhusyu husyirat. Wa idal wuhusyu husyirat. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa dikumpulkan? Untuk disidang di antara mereka. Sampai Nabi juga bersabda, la ta'uddunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha minasyatil qarna. Akan dikembalikan hak-hak itu pada hari kiamat. Sampai-sampai ya, kambing yang telah mematahkan tanduknya, kambing yang telah dipatahkan tanduknya menuntut kepada kambing yang telah mematahkan tanduknya. Diselesaikan urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah urusan mereka usai, maka Allah berfirman kepada para hewan itu, kuni turaba, jadilah kamu tanah. Ya, karena tempat kesudahan mereka tidak di surga, tidak di neraka. Maka Allah mengatakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka tatkala orang kafir melihat kejadian tersebut, mereka pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai sekiranya aku pun juga menjadi tanah. Ya, karena mereka apa? Meyakini bahwa mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berangan-angan sama seperti hewan supaya dijadikan tanah saja. Ya, supaya tidak mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, ulama mengatakan bahwa huruf lam pada kata liya'budun libayanil hikmah, untuk menjelaskan hikmah, tujuan utama, hikmah terciptanya jin dan manusia. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi lam di situ bukan litta'lil, untuk menjelaskan sebabnya saja, bukan, tapi lil hikmah, untuk menjelaskan hikmahnya. Sebab kalau dipahami lam di situ litta'lil, untuk menjelaskan ilahnya saja, maka makna ayat ini akan rusak nantinya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dengan sebab beribadah. Artinya kalau begitu, dengan terciptanya jin dan manusia, maka ibadah sudah terwujud. Padahal tidaklah demikian, ya kan? Tatkala jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang beribadah, ada di antara mereka yang tidak beribadah. Maka lam di sini libayanil hikmah, untuk menjelaskan hikmah terciptanya jin dan manusia. Namun hal tersebut terkadang terjadi dari sebagian mereka,
dan tidak terjadi dari sebagian mereka. Dan ini ada dalam penggunaan bahasa Arab. Ya, sama kalau orang Arab mengatakan ishtaraitul qalam liaktuba. Aku membeli pena untuk menulis. Ya, aku membeli pena untuk menulis. Nah, ini libayanil hikmah, untuk menjelaskan maksud tujuan saya membeli pena. Ya, karena ketika saya beli pena, tidak harus saya langsung menulis. Boleh jadi saya menulis, boleh jadi tidak. Ya kan? Nah, sama tatkala Allah mengatakan tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka di antara manusia dan jin ada yang mau beribadah kepada Allah dan ada yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama tatkala manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Ya kan? Allah perintahkan untuk beriman. Apakah semuanya beriman? Tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka ini hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat ya dari maksud kebaikan ini, ada di antara makhluk yang mau menerimanya dan ada di antara makhluk yang menolaknya. Makanya manusia terbagi menjadi beberapa kelompok di dalam hal ini. Ada di antara mereka yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka inilah yang dikatakan sebagai muwahhid, orang yang bertauhid. Di antara mereka ada yang menyembah Allah namun juga menyembah selain Allah. Maka mereka inilah orang musyrik. Di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala namun dengan hawa nafsunya. Maka mereka ini kelompok mubtadi', ahlul bid'ah, yang beribadah tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama. Ya, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah semata dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka mereka ini dikatakan muwahhidun sunniyun, ahlu sunnati wal jamaah, orang yang bertauhid dan mereka berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara manusia ada yang sama sekali tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini adalah golongan orang-orang kafir mustakbir, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Maka ini ya, manusia dibagi yang menjadi beberapa golongan seperti ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Tapi ternyata ya, kalau kita betul-betul mau mewujudkan ayat ini ya, maka kita akan bisa menyaksikan dan melihat tidak semua waktu manusia itu beribadah. Ya kan? Apakah setiap waktu kita beribadah? Tidak. Ada waktu-waktu di mana kita istirahat. Ada waktu-waktu di mana kita makan dan minum. Dan itu asalnya bukan ibadah. Sementara tujuan kita hidup apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, apakah ada manusia yang beribadah selama 24 jam? Tentu tidak ada. Ya kan? Jangankan 24 jam. Ya, setengahnya saja 12 jam. Ada tidak yang seperti itu? Beribadah kepada Allah selama 12 jam. Setiap harinya begitu. Tidak ada. Ya paling full-fullnya kalau seorang biasa melakukan ibadah, misalnya sholat saja, ya sholat paling berapa menit? Ya kan? Subhanallah. Sementara tujuan kita dicipta untuk apa? Beribadah kepada Allah. Nah, sehingga seakan-akan tidak terjadi sinkronasi antara tujuan kita hidup untuk ibadah dengan kita apa? Melakukan aktivitas-aktivitas dunia. Ya kan? Karena lebih banyak aktivitas dunia kita daripada ibadah.
Itu tidak bisa terpungkiri. Sementara dalam ayat apa? Tidak kucipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita bisa mewujudkan ayat ini dengan sebenar-benarnya? Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, wujudkan ayat ini dengan menjadikan aktivitas dunia kita bisa bernilai ibadah. Ya kan? Ya, bisa bernilai ibadah. Kita tidurnya kita bisa beribadah. Kapan? Kalau diniatkan ibadah. Kita makan, kita minum, bisa bernilai ibadah. Kapan? Kalau kita niatkan ibadah. Bahkan kita bekerja untuk mencari nafkah buat diri kita dan keluarga kita, bisa bernilai ibadah. Iya, makanya Nabi bersabda apa? Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmah taj'aluha fi fimra'atik. Kata Nabi SAW, tidaklah ada satu nafkah yang kamu cari dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau akan diberi pahala karenanya. Sampai satu suapan yang kau berikan kepada istrimu, maka itu akan diberikan pahala sedekah, pahala ibadah untuk dirimu. Subhanallah. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kita niatkan. Sehingga para jamaah sekalian, kita pada hakikatnya bisa mewujudkan apa yang termaktub di dalam ayat ini. Dan kita bisa menjadikan aktivitas keseharian kita bernilai ibadah. Sampai orang yang mungkin berolahraga, ya, olahraga. Nah, tapi kalau dia niatkan supaya saya menjadi kuat, kemudian saya bisa apa? Beribadah lebih kuat lagi, olahraganya kita bisa bernilai ibadah. Ya, perjalanan safar kita, kalau kita niatkan ibadah, maka itu bernilai ibadah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah keindahan syariatul Islam. Walaupun memang betul ibadah yang sifatnya ibadatun mahdhah, ibadah yang murni kepada Allah itu terbatas. Kita jangankan 24 jam, 12 jamnya kita mungkin tidak sanggup. Ya, untuk melakukan ibadah terus dalam keseharian dan rutin seperti itu, tidak akan bisa. Tapi kalau kita niatkan aktivitas yang hukum asalnya mubah, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada pahala, tanpa ada dosa, tapi bisa bernilai pahala kalau diniatkan. Makanya hadis Nabi apa? Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Kalau kita niatkan ibadah, maka dia bisa bernilai ibadah. Maka seorang mukmin yang cerdas, dia menjadikan aktivitas kesehariannya bernilai ibadah. Bukan sebaliknya, menjadikan ibadah sebagai rutinitas biasa. Bukan seperti itu. Tapi justru kita jadikan rutinitas biasa kita bernilai ibadah. Manakala kita niatkan dengannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, kemudian perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Dan sudah berlalu bahwa makna ibadah di sini adalah tauhid. Liya'budun maknanya apa? Liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadah. Sehingga kata para ulama, tidak ada kata ibadah yang termaktub di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi kecuali maknanya adalah tauhid. Sebab yang namanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Ya kan? Itu tidak bisa lepas itu. Tidak bisa dinamakan ibadah kalau tidak ada tauhid di dalamnya. Ibadah dinamakan ibadah kalau ada tauhid di dalamnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa itu ibadah? Ibadah jamaah sekalian didefinisikan oleh para ulama.
ibadah itu asalnya ketundukan. Ibadah itu asalnya perendahan. Ya. Orang Arab biasa mengatakan tariqun mu'abbad. Jalan yang mu'abbad, ay mudallal, yang dihinakan, yang direndahkan. Seorang yang beribadah berarti dia merasa hina di hadapan Allah. Berarti dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ibadah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Ubudiyah, beliau mendefinisikan apa itu ibadah dengan definisi yang lebih mencakup segala jenis-jenis ibadah. Dan definisi ini paling sering disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ini ibadah. Ibadah, kata beliau, adalah suatu nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apa ibadah? Segala nama yang dicintai, yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwal, berupa ucapan, wal af'al, perbuatan, al-zahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu ibadah. Jadi intinya yang namanya ibadah, semua yang dicintai oleh Allah, semua yang diridhoi oleh Allah, entah ucapan, entah perbuatan, ataukah amalan hati. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Ya. Nah, sehingga dari definisi ini, ibadah itu sangat luas sekali. Ada yang sifatnya nampak, ada yang sifatnya tersembunyi. Makanya ibadah itu ada dua timbangannya, kata Ibnu Rajab. Ya, ibadah ada dua timbangannya. Al-zahir, kalau timbangan zahir, yang lahir, yang nampak, famizanuhu, maka timbangannya adalah sabda Nabi. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan suatu perkara baru di dalam urusan agama kami yang tidak kami pernah perintahkan, tidak pernah dituntunkan, maka dia tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintahku, maka dia tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah yang zahir timbangannya hadis tadi. Sementara ibadah yang batin timbangannya hadisnya Umar bin Khattab. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal tergantung dengan niat seseorang itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka yang namanya ibadah tidak terbatas hanya pada rukun Islam yang 5. Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Tapi ibadah mencakup amalan hati, lisan, dan anggota badan. Tauhid itu ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Bernazar itu ibadah. Birrul walidain, bakti sama orang tua, itu ibadah. Husnul khuluq, akhlak yang baik, itu ibadah. Cinta kepada Allah ibadah, takut kepada Allah ibadah, tawakal kepada Allah ibadah, baca Quran ibadah, berzikir kepada Allah ibadah, qiraatul Quran itu ibadah, berdakwah di jalan Allah itu ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Iya. Rukuk dan sujud kita ibadah, berdirinya kita karena Allah juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luas cakupannya ibadah itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ibadah mencakup 3 perkara tadi. Hati, lisan, dan anggota badan. Hati, lisan, dan anggota badan. Dan terutama ibadah hati ini dari perkara yang paling penting yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Karena apa? Pada hari kiamat nanti
tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama mendefinisikan yang namanya ibadah seperti disebutkan oleh Syekh Salih Al-Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau, al-ibadatu syar'an, ibadah menurut istilah syariat, hiyamtisalul awamir wajtinabun nawahi ala jihatil mahabbah warraja wal khauf. Kata beliau, yang namanya ibadah adalah melakukan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang, dalam bentuk ada kecintaan, harapan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, rukunnya ibadah ada 3: cinta, kemudian takut, dan harapan. Orang yang beribadah kepada Allah tidak dinamakan ibadah kecuali manakala dia menghadirkan 3 ini. Pertama apa? Cinta kepada ibadah ini, cinta kepada zat yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rasa takut. Kita beribadah karena kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beribadah mesti ada harapan, roja. Kita mengharapkan surga Allah, kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadahnya orang-orang yang beriman. Ya, inilah ibadahnya orang-orang yang beriman, dan inilah ibadahnya orang-orang yang benar, ibadahnya ahlu sunnati wal jamaah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ibadah yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah tidak ciptakan kita untuk hal yang sia-sia, untuk bermain-main. Kita hidup, kemudian dari kecil tumbuh dewasa, besar, kemudian mati, lalu selesai urusannya, tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Mustahil. Ya. Yang namanya kehidupan di dunia ini adalah alam kedua yang baru kita hadapi. Di sana masih ada 2 alam yang menanti kita. Manusia dalam perputaran hidupnya akan menghadapi 4 alam. Alam rahim, semua dari kita sudah pernah berada di dalam rahim ibu kita dan sudah kita lalui. Kemudian alam dunia, ini yang kita sekarang berada di dalamnya, yang menanti 2 alam lagi. Alam barzakh, alam kubur tatkala kita semua meninggal dunia, dan yang keempat, yang terakhir, alam akhirat, yang tidak ada lagi alam setelahnya. Ya, yang puncaknya adalah surga ataukah neraka. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyangkal manusia-manusia yang mengira mereka diciptakan hanya untuk main-main. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira bahwa kalian dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Oh, jangan dikira begitu. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja sudah, tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Apakah begitu? Tidak, jamaah sekalian. Wa ma khalaqanas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi berikut apa yang ada di antara keduanya untuk bermain-main, tidak. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia untuk beribadah. Dengan ibadah itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun ujian Allah terkadang berupa perintahnya, terkadang berupa larangannya, terkadang berupa musibah yang Allah timpakan kepada sebahagian manusia. Makanya Allah berfirman dalam Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa semua itu? Untuk Allah Subhanahu wa taala mengetahui, untuk Allah Subhanahu wa taala menguji manusia siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ibadah kepada Allah yang menjadi maksud, tujuan dan hikmah kita diciptakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kapan kita keluar dari tujuan itu, maka kita akan rusak. Ya, kita dicipta tujuan apa? Tujuannya apa? Untuk beribadah, ya kan? Kapan kita keluar dari tujuan ini, maka kita rusak. Pasti seperti itu. Sebagaimana kalau kita permisalkan, ya, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, tidak usah jauh-jauh, misalnya pisau saja. Pisau yang digunakan oleh ibu-ibu untuk motong sayur, motong bawang di rumah, kalau digunakan untuk motong besi, gimana kira-kira? Hah? Apa yang terjadi pada pisaunya? Rusak. Kenapa rusak? Karena keluar dari tujuan dia diciptakan. Harusnya untuk memotong barang-barang yang benda-benda yang lunak. Kapan keluar dari tujuannya, pisau ini akan rusak. Sama dengan manusia. Tujuan kita dicipta untuk ibadah. Kapan keluar dari ibadah, maka hamba itu pasti akan rusak. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini menjadi ayat yang menerangkan misi, tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Apa kiranya tujuan mereka diutus oleh Allah? Apa misi utama mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi? Terjawab dengan ayat ini. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, yaitu terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 36. Surat apa? An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Perhatikan. Wa laqad, sungguh benar-benar kami mengutus, ba'atsna, kami mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat. Apa yang kami utus? Rasulan, seorang rasul. Apa tujuannya? Apa misi utamanya? Ani'budullah, sembahlah Allah saja. Tauhidkan Allah dalam ibadah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah. Kita dicipta, jin dan manusia dicipta untuk ibadah. Nabi dan Rasul diutus untuk apa? Juga untuk apa ya ikhwah? Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Inilah misi utama mereka. Perhatikan dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala berikan penekanan. Walaqad dalam bahasa Arab, kalau kita paham bahasa Arab, lam di situ waqi'atun fi jawabil qasam. Ada takdirnya sumpah. Wallahi, demi Allah. Kemudian lam di situ fungsinya taukid juga. Ada qad lagi. Qad dalam bahasa Arab juga untuk menegaskan. Sehingga mana ayat ini apa? Demi Allah, sungguh, betul-betul ini. Nah, kalau ditegaskan seperti ini, apalagi Allah yang berfirman kalau begitu, ya, maka pastilah ini sudah yang benar ini. Tidak mungkin salah. Seandainya Allah tidak membawakan ayat ini dengan sumpah,
dan tidak ada penekasannya, kita sebagai orang yang beriman pasti percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apalagi ketika Allah kuatkan dengan sumpah, kemudian ada dua penguat lagi. Sehingga dalam ayat ini terdapat tiga penekanan. Sumpah, lam taukid, kemudian qaut, kemudian qad. Ya. Sehingga maknanya apa tadi? Demi Allah, sungguh-sungguh, betul-betul ba'athna, kami mengutus. Ya, ba'athna, kami mengutus. Nah, ini kalimat dari makna membangkitkan dari yang mati menjadi hidup. Itu kalimat itu. Sehingga kata para ulama, ya, para rasul alaihimus salatu wassalam seakan-akan mereka itu menghidupkan manusia yang telah mati. Ya, hati-hati yang telah mati dihidupkan oleh mereka. Nah, sehingga dengan kehidupan itu mereka pun menjadi apa? Menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Manusia ini mati seluruhnya, bukan jasadnya, hatinya mati. Manakala tidak mendapatkan apa? Manakala tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya lalu disampaikan kepada manusia. Ya. Makanya rasul itu menghidupkan sebagaimana ilmu agama akan menghidupkan kita. Perhatikan dalam Quran, awaman kana mayyitan, apakah orang yang mati? Fa ahyainah, lalu kami hidupkan dia. Bukan mati jasadnya, mati hatinya. Lalu kami hidupkan hatinya. Wa ja'alna lahu nuran, lalu kami jadikan untuknya cahaya yamshi bihi finnas, yang dengan cahaya itu ia mampu berjalan di tengah-tengah manusia. Kaman masaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha, apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan lalu ia tidak bisa keluar darinya? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap umat. Tujuan dan misi utamanya ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah taala kita akan bacakan lagi, kita akan jelaskan kembali ya ayat yang mulia ini dari makna-makna tauhid yang terkandung di dalamnya biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.